Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana Tresia Nenggolan. Saya merupakan dosen di Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Spesialis keilmuan saya adalah di bidang keuangan. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Maka di video ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh dengan bobot 3 SKS, yaitu pengantar akuntansi. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, mahasiswa mampu menghasilkan laporan keuangan berdasarkan studi kasus. Deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mata kuliah pengantar akuntansi ini mempelajari proses atau praktik akuntansi dalam perusahaan hingga melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan. Adapun pokok bahasan atau kajian dalam mata kuliah ini adalah di bab 1 nanti akan mempelajari perusahaan dan akuntansi, lalu di bab 2 mempelajari tentang tahap pencatatan, lalu selanjutnya tahap penyesuaian, hingga akhirnya membahas mengenai penyelesaian siklus akuntansi pada perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Adapun sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang akan dilakukan selama 1 semester ke depan dilakukan dengan tatap muka di kelas dengan persentase sebanyak 70% dan dikombinasikan dengan sistem perkuliahan daring atau online dengan persentase 30% dan menggunakan Google Meet. Selanjutnya, ketika di awal pertemuan saya akan melakukan perkenalan untuk membangun keakraban dengan mahasiswa. Lalu saya akan membahas kontrak perkuliahan yang mana ini membuat kesepakatan bersama tentang jalannya proses perkuliahan selama 1 semester ke depan, termasuk membahas buku apa yang digunakan dan topik-topik atau materi apa yang akan dibahas. Kemudian di pertemuan pertama, mahasiswa akan diberi materi tentang jenis perusahaan dan bentuknya, lalu para pengguna informasi akuntansi, bidang pekerjaannya, dan asumsi dasarnya. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan jenis perusahaan, bentuk organisasinya, para penggunanya, bidang pekerjaannya, dan asumsi dasarnya. Lalu di pertemuan kedua, mahasiswa akan diberi materi persamaan dasar akuntansi, laporan keuangan, dan tentang akun. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menjelaskan persamaan dasar akuntansi, laporan keuangan, kegunaan dan karakteristik akun itu, lalu saldo normal serta aturan debit kredit nantinya di situ Lalu di pertemuan keempat, topiknya itu adalah analisis transaksi dan jurnal, buku besar dan neraca saldo. Ini dilakukan pada pertemuan ketiga dan keempat. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menghasilkan analisis transaksi dan jurnal, lalu buku besar serta neraca saldo sesuai dengan ilustrasi problem. Lalu di pertemuan kelima dan keenam, mahasiswa akan diberi topik jurnal penyesuaian, di mana sub CPMK-nya itu mahasiswa mampu menyediakan jurnal penyesuaian dengan ilustrasi problem. Lalu di pertemuan ketujuh, mahasiswa akan diberikan topik jurnal koreksi. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menyediakan jurnal koreksi sesuai dengan ilustrasi problem. Lalu di pertemuan ke-8, mahasiswa akan diberikan PTS, penilaian tengah semester. Selanjutnya di pertemuan ke-9 dan ke-10, mahasiswa akan diberikan topik neraca lajur, ayat jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menyediakan neraca lajur, ayat jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Selanjutnya di pertemuan ke-11 dengan topik jurnal pembalik, dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menyediakan jurnal pembalik sesuai dengan ilustrasi problem. Lalu berikutnya di pertemuan ke-12, topiknya adalah siklus akuntansi. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menunjukkan siklus akuntansi sesuai dengan ilustrasi problem. Lalu di pertemuan ke-13 dan ke-14, itu topiknya adalah sistem pencatatan periodik dan perpetual serta penyesuaian atas persediaan barang dagang. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menyediakan sistem pencatatan periodik dan perpetual pada perusahaan dagang dan penyesuaian atas persediaan barang dagang sesuai dengan ilustrasi problem. Lalu selanjutnya di pertemuan ke-15, mahasiswa mampu menghasilkan
laporan keuangan sesuai dengan studi kasus dengan pokok bahasa nanti laporan keuangan. Dan yang terakhir di pertemuan ke-16 ya, mahasiswa akan diberikan PAS, penilaian akhir semester. Nah, adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi kepada mahasiswa itu dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu yang pertama textbooks ya, diantaranya pengantar akuntansi berbasis IFRS karangan Wegan Kimmel Keso, lalu ada akuntansi dasar 1 dan 2 karangan Heri, lalu ada buku latihan pengantar akuntansi karangannya Yuliansa et al. Kemudian menggunakan media online untuk mencari topik-topik yang menarik sebagai bahan tambahan rujukan dan bahan diskusi di kelas. Adapun metode pembelajaran dalam MK ini, yang pertama adalah metode ceramah interaktif serta tanya jawab dan metode kasus atau case method. Lalu sistem penilaian yang akan saya gunakan terdiri dari yang pertama tugas sebanyak 25%, kehadiran dan keaktifan 15%, PTS 25% dan PAS 35%. Selanjutnya, saya akan menampilkan satu video pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pengantar akuntansi secara daring dengan aplikasi Zoom. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik. Nah, kali ini ketemu lagi dengan saya ya. Pada pertemuan keberapa nih ya, saya lupa. Yang pasti topik hari ini adalah mengenai jurnal umum. Ya, ini adalah sambungan dari minggu lalu. Ya, kalau minggu lalu itu kita sudah belajar beberapa ini ya, topik ya tentang saldo normal akun, aturan debit kredit begitu ya. Baik. Hari ini ya, apa sih yang mau kita capai Bu begitu ya. Nah, jadi setelah saya menjelaskan tentang jurnal umum, harapannya adalah adik-adik sekalian yang mengetahui lalu nanti mampu menjelaskan kembali apa sebenarnya pengertian dari jurnal umum itu, gitu ya. Lalu yang kedua, bentuk jurnal umum itu seperti apa sih, gitu ya. Dan yang ketiga, langkah-langkah di dalam menjurnal itu seperti apa, dan nantinya kita akan langsung praktek ya. Sebelum praktek saya akan memberikan contoh bagaimana kita menganalisa transaksi itu lalu mencatatnya ke dalam jurnal, gitu ya. Nah, baik. Nah, kita masuk ke topik yang pertama, analisa transaksi dan jurnal. Nah, kalau kita lihat ya, di dalam sebuah akuntansi ya, ketika kita ingin mencatat transaksi yang sudah terjadi di dalam perusahaan, ya pencatatan itu selalu dimulai dengan menganalisa. Ya, sama ketika kalau saya suruh coba kamu ceritakan kembali apa yang kamu lihat, kan kamu analisa dulu kan, lihat dulu kan begitu baru kamu tulis, gitu ya. Nah, makna dari analisa ini berarti bahwa seseorang yang menganalisa kejadian itu, kita katakan dalam akuntansi itu, seorang akuntan itu, ya berarti dia memiliki pengetahuan, ya kan, pemahaman, ya, maka dia bisa menganalisa, ya. Dia memiliki pengetahuan tentang apa? Aset, harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban. Ya, kenapa ini menjadi pondasi dasar? Karena ini adalah merupakan akun utama di dalam laporan keuangan. Ya, ini kita sudah sempat bahas minggu lalu ya, 5 akun ini ya di dalam aturan debit kredit saldo normal, 5 akun ini sudah kita bahas ya. Sekarang kita langsung masuk ke proses pencatatannya hari ini, gitu ya. Nah, lalu setelah kita menganalisa transaksi, langkah selanjutnya apa? Ya, kita akan mencatat itu, ya kan? Mencatatnya ke mana? Ke jurnal. Nanti di jurnal itulah nanti akan memperlihatkan akun apa yang dipengaruhi dan berapa nilainya dan posisinya di mana? Di debit kah, di kredit kah? Berdasarkan aturan debit kredit yang sudah kita pelajari kemarin minggu lalu ya. Nah, sebelum kita menganalisa, sebelum kita mencatat, maka sudah seharusnya kita mengetahui dulu apa sebenarnya pengertian dari jurnal ya. Jurnal di sini saya ada tampilkan, Ibu ada tampilkan beberapa pengertian jurnal menurut para ahli ya. Nah, ini Ibu tampilkan ada 3 ya, ada 3 dari si Horgen, si Mulyadi, dan si Hermawan et al. Sama si Marsyad ya. Nah, jadi dari ketiga pengertian jurnal umum ini, maka Ibu mengambil kesimpulan ya dari ketiga pengertian yang diungkapkan oleh para ahli ini, jurnal itu adalah catatan akuntansi permanen pertama ya, secara kronologis atau sesuai urutan waktu terjadinya transaksi itu dengan menunjukkan jumlah dan keterangan ringkas tentang transaksi. Lalu bagaimana sih Bu ya setelah ada transaksi kita analisa lalu kita mencatatnya di dalam jurnal? Adakah langkah-langkahnya? Ada. Pasti ada. Yang pertama itu, langkah yang pertama, tentukan akun-akun yang dipengaruhi oleh transaksi. Contoh ya, akun apa yang dipengaruhi dari transaksi itu? Kas kah? Piutang kah? Persediaan kah?
beban sewa kah, pendapatan kah, dan lain-lain ya. Lalu yang kedua, tentukan kategori dari akun yang dipengaruhi oleh transaksi. Apakah termasuk harta, hutang, modal pendapatan, dan beban. Nah, lalu yang ketiga, tentukan apakah transaksi tersebut menambah atau mengurangi akun. Lalu langkah berikutnya apa? Lihat aturan debit kredit yang minggu lalu kita sudah pelajari. Nah, lalu yang terakhir adalah masukkan nilai transaksi ke dalam akun. Apakah dia tadi di sisi debit atau di sisi kredit? Nah, ada nggak bentuk jurnal umum itu? Ada ya, bentuk jurnal umum itu seperti ini ya. Ada kolom tanggal gitu ya. Lalu ada ini account name ya dan explanation ya, nama akun dan keterangan. Ada post rec ini digunakan ketika kita pada tahap berikutnya ketika kita sudah memposting seluruh yang ada di jurnal umum, lalu ada debit dan selanjutnya ada kredit ya. Nah, ini bentuk jurnal umum. Oke, baik, kita langsung contoh ilustrasi. Di sini ada beberapa ilustrasi, beberapa contoh transaksi yang saya buat ya, contoh ya. Nah, ini yang pertama ya. Ini adalah perusahaan Misel ya. Jadi ini tahun 2013 selama bulan September ada beberapa transaksi yang terjadi pada perusahaan si Misel ini. Oke, kita lihat yang pertama, kita nanti disuruh untuk membuat jurnal umum. Ya. Nah, yang pertama, diinvestasikan oleh si Misel uang untuk pendirian perusahaan sebesar 10 juta ya. Kalau kita melihat langkah-langkahnya tadi, langkah yang pertama adalah kita lihat akun apa yang dipengaruhi oleh transaksi itu, ya kan? Di sini kita bisa lihat bahwa akun yang dipengaruhi oleh transaksi itu adalah ada yang namanya apa? Modal. Lalu apa lagi satu lagi? Kas, Bu. Iya ya. Jadi, nah, lalu kita lihat langkah yang kedua apa tadi? Dia termasuk akun apa? Termasuk golongan apa? Harta kah? Utang kah? Modal kah? Kan begitu ya. Ada uang kas, termasuk apa dia? Harta, begitu ya. Lalu ada modal ya, termasuk dia memang modal. Lalu kita lihat bertambah kah? Berkurang kah? Nah, ini posisinya pasti bertambah karena dia menyetorkan uang ke perusahaan. Jadi modalnya bertambah dan kasnya pun bertambah. Lalu langkah berikutnya apa? Lihat aturan debit kredit. Modal bertambah di mana? Ya, modal bertambah di mana? Saya mau nanya dulu sama siapa nih ya? Si Sinta. Modal bertambah di mana, Dek? Minggu lalu tuh. Sinta Modal Hernia. modal bertambah di kredit, Bu. Yakin? Yakin. Oke, benar ya. Modal bertambah di kredit. Oke, berarti kita masukkan ya nanti di kredit gitu ya. Kita keep dulu kan sebelum kita catat. Nah, lalu kas tadi ada bertambah. Nah, kas bertambah di mana? Stephanie, kas bertambah di mana, Stephanie? Di debit, Bu. Di debit ya, benar. Jadi nanti langsung kita masukkan nih. Ini tadi bentuk jurnal umumnya kan langsung kita masukkan. Ya, tanggal di sini 1, lalu di sini September, ya kan? Lalu nanti kita untuk membuat jurnal umum, ingat ya, yang pertama sekali kita catat adalah akun yang berada di posisi debit. Ya, akun yang berada di posisi debit. Maka nanti di sini tadi kasnya. Jadi kas sebesar berapa tadi? Berapa ya? 10 juta. Ya kan? Lalu modal. Nah, untuk akun yang berada di posisi kredit, jangan lupa dia sedikit menjorok ke dalam. Ada tab-nya ya kalau di keyboard. Nah, laptop tuh tab ya, agak menjorok ke dalam, agak masuk ke dalam. Nah, lalu posisinya di kredit, kita masukkan angkanya 10 juta rupiah. Nah, Ibu mau menunjukkan bahwa satu transaksi itu minimal 2 akun yang dipengaruhi atau lebih. Oke? Nah, tanggal 10 diperoleh pendapatan jasa dari PT Suka sebesar 15 juta. Baru diterima 10 juta. Sisanya bulan depan bakalan dibayar oleh si PT Suka ini. Nah, dari sini kita analisa ya akun apa yang dipengaruhi kan begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, oh berarti ada pendapatan di sini kan, ada pendapatan. Lalu ada apa lagi? Piutang, Bu. Ada piutang, benar. Lalu ada apa lagi? Kas, Bu. Ada kas. Iya, benar, ada kas ya, ada kas. Oke, kita udah tahu nih berarti ada 3 akun ya. Ini membuktikan perkataan saya tadi benar ya, bahwa satu transaksi ya minimal 2 akun. Ini ada 3 muncul. Oke, tapi jangan bingung, jangan langsung stres gara-gara kok banyak kali akunnya, Bu. Nggak boleh. Ya. Oke, baik. Ada pendapatan. Ya, kita lihat pendapatan ini termasuk akun apa? Iya, pendapatan. Kan gitu ya. Lalu tadi ada kas, Bu. Ya kan? Ada kas. Termasuk apa? Harta. Lalu ada piutang tadi, Ibu. Nah, piutang ini termasuk apa? Harta. Ketemu sudah. Ada akun pendapatan dan ada harta. Oke? Nah, lalu langkah berikutnya apa? Bertambah ke berkurang? Gitu ya. Pendapatan, diperoleh pendapatan. Kalau kita peroleh, berarti kita yang menerima, kan? Berarti bertambah, gitu logikanya kan? Lalu baru diterima. Ya, baru diterima. Berarti duit yang 15 juta itu kita tidak terima semuanya, melainkan hanya 10 juta. Ya, uangnya juga yang kita terima berarti bertambah kan? 10 juta uang kita bertambah. Lalu sisanya dibayar bulan depan. Ya kan, sisanya dibayar bulan depan. Ya kan? Piutang sebagai balas jasa yang sudah kita berikan kepada si Suka, tetapi dia belum melunasi secara sepenuhnya kan, secara keseluruhan. Ya, maka nanti piutang pun bertambah dari yang tidak ada menjadi ada. Maka langsung kita masukkan ke dalam aturan debit kredit. Pendapatan bertambah di mana? Ya kan? Oke, saya coba. Pendapatan bertambah di mana? Putri Purnamasari.
Pendapatan bertambah di kredit, Bu. Yang benar. Benar. Oke, iya. Oke, lalu tadi ada kasnya yang bertambah kan Amelia. Bertambah di mana kas? Kas bertambah di debit, Bu. Oke, lalu ada satu lagi tadi apa yang bertambah ya? Piutang ya, piutang. Piutang itu termasuk golongan harta, maka dia bertambah juga di debit. Ya, benar. Oke, jadi seperti inilah ketika nanti adik-adik sekalian menganalisa satu persatu ya transaksi itu tadi, maka akan terlihatlah seperti yang saya buat ini ya. Ada tadi kolom tanggal, nama akun, postrek, debit dan kredit dan ada kolom total pada yang terakhir ya. Nah, dan ini ingat konsep balancing yang sudah kita pelajari ya pada saat bersama dasar akuntansi ya, bahwa sisi debit harus sama dengan sisi kredit. Itu namanya balancing concept. Oke, baik ya. Sebelum saya akan tanya satu persatu, cek ombak seperti biasa, Ibu kan selalu cek ombak ya. Ya, kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan seputar apa yang telah saya jelaskan atau ada yang mengganjalkah di hati adik-adik sekalian? Silakan. Silakan. Oke, Amanda Putri, saya bilang raise hand. Nah, ini ada berapa? Oke, Amanda dulu kali ya. Amanda tadi tunjuk tangan terlebih dahulu. Silakan Amanda. Baik, Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi, yang mau saya tanyakan malam ini berkenaan juga, Bu, dengan materi kita. Seperti yang kita ketahui kan, Bu, yang dari banyak yang kita baca, diketahui bahwa di dalam perusahaan dagang itu ada jurnal khusus dan juga jurnal umum, Bu. Ya, Nah, benar. yang ingin saya tanyakan itu, apa perbedaan antara kedua jurnal ini? Lalu, apabila suatu transaksi itu sudah dicatat di dalam jurnal khusus, apakah masih perlu dicatat kembali di dalam jurnal umum? Seperti itu. Baik. Baik, Bu. Terima Oke, kasih. terima kasih Amanda. Oke, kayaknya kita tampung dulu seluruh pertanyaannya. Oke, silakan dia. Sekarang dia. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Tadi juga Ibu kan sempat menjelaskan di pertemuan selanjutnya mengenai price atau menggunakan dana perusahaan untuk kebutuhan pribadi. Nah, saya ingin mengetahui lebih dalam, Bu, apakah ketika kita menggunakan dana perusahaan, kan nanti kan akan mengurangi kas kita, Bu. Apakah itu harus dikembalikan juga dengan nominal yang sama dan dalam periode yang sama gitu, Bu? Oh, oke, baik. Terima kasih dia. Baik, sekarang terakhir Amelia. Amelia, silakan. Izin bertanya sebenarnya karena ini masih mengganjal bagi saya, Bu. Jadi misalnya kalau kita sebagai seorang akuntan, Bu, dihadapkan dengan bukti transaksi yang tidak lengkap, misalnya kayak nama atau keterangan tanggalnya itu tidak tertera dengan jelas di bukti transaksi tersebut. Bagaimana dalam akuntansinya itu menyikapi kasus tersebut? Apakah nanti tetap di jurnal pada jurnal umum atau bagaimana? Terima kasih. Oke, makasih Amelia. Oke, kira-kira ada yang lain kah? Nggak ada? Oke, baik. Nanti sembari mana tahu ada yang mengganjal juga boleh ya sembari ini. Sebelum saya jawab pertanyaan Amanda, dia sama Amelia, adakah yang bisa menjelaskan singkat lah kira-kira menurut pendapat pribadi saja ya. Nanti saya akan tambahin kira-kira. Silakan raise hand dan bilang mau menambahi, ya, mau menjawab yang mana. Oh, oke. Baik, ini ada 2 orang ya. Oke, Nanda. Silakan Nanda. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Amanda terkait dengan jurnal khusus dan jurnal umum. Nah, kalau yang kita bahas ini kan berkaitan dengan perusahaan jasa. Jadi hanya memunculkan jurnal umum. Sedangkan kalau nanti kita dihadapkan dengan perusahaan dagang, itu ada yang dinamakan jurnal khusus dan jurnal umum. Jadi tadi Amanda menanyakan terkait perbedaan antara jurnal khusus dan jurnal umum ini. Nah, jadi untuk perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus ini, setahu saya kalau untuk jurnal khusus ini, dia khusus mencatat transaksi-transaksi tertentu, di mana transaksi itu dibagi lagi menjadi 4 jurnal. Itu ada jurnal untuk penjualan. Nah, jurnal khusus untuk penjualan ini dia tuh untuk penjualan secara kredit. Kemudian kedua itu ada pengeluaran transaksi, jurnal khusus untuk pembelian. Nah, itu untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Kemudian ada penerimaan kas dan pengeluaran kas. Nah, itu untuk mencatat di transaksi-transaksi yang berkaitan dengan jurnal khusus tadi. Sedangkan untuk jurnal umum sendiri, itu dia khusus mencatat transaksi yang tidak termasuk ke dalam jurnal khusus seperti itu. Jadi, semisal di dalam transaksi dalam suatu perusahaan dagang itu ada melibatkan jurnal yang seharusnya tidak dicatat di dalam jurnal khusus, maka dicatat di dalam jurnal umum. Kemudian apabila jurnal itu sudah dicatat, transaksi itu sudah dicatat di dalam jurnal khusus, maka tidak perlu lagi dicatat di dalam jurnal umum. Karena tadi kembali ke pengertian awal bahwa jurnal umum itu khusus untuk mencatat transaksi yang memang tidak termasuk di dalam jurnal khusus. Mungkin itu Bu, terima kasih. Oke, ya, benar ya, lengkap banget sudah, berarti persiapannya matang sekali sih Nandanya untuk hari ini ya. Oke, ya gitu ya Putri, tadi Putri yang nanya ya, tadi ya Putri. Nah, jadi jelas itu perbedaan yang dikatakan si Nanda bahwa jurnal khusus itu hanya kita jumpai di perusahaan dagang, tidak pernah kita jumpai di perusahaan lainnya selain dagang. Itu kenapa Ibu muncul ya? Nanti perusahaan dagang itu kan adalah yang menjual barang dagangan tanpa tanpa mengubah bentuknya gitu ya. Dan jurnal khusus itu dibuat ketika transaksi-transaksi itu sering terjadi gitu ya. Apa sih yang sering terjadi di dalam perusahaan dagang? Transaksi apa? Membeli dan menjual, itu dia.
ya, membeli dari supplier dan menjual kembali. Ya, tadi sudah dibilang Nanda, jurnal khusus itu ada 4. Ini nanti sebenarnya topik setelah kita belajar perusahaan jasa ya, tetapi bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, udah paham Putri tadi ya yang bertanya? Saya, Bu. Ya. Amanda ya kan Putri juga nama tengahnya Amanda. Paham ya? Ya, Bu. Jadi, Terima kasih, Bu. jadi nggak boleh kalau kita sudah catat di jurnal khusus, nggak boleh kita catat lagi di jurnal umum. Nanti ada double. Ya, ada double nanti ya. Oke, baik. Tadi perasaan ada resen, kenapa turun tangan lagi ini ya? Ayo, ada yang, oke. Bella Lisa. Oke, Bella Lisa gimana? Kamu mau menjawab yang mana? Punya Amelia, Bu. Amelia, oke. Silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Amelia. Dan misalkan transaksi itu belum diketahui bukti dan lain sebagainya, berarti harus ditelusuri terlebih dahulu. Kalau misalnya saat ditelusuri itu tidak ada bukti pencatatan semacam nota dan sebagainya, maka transaksi tersebut itu dinyatakan tidak sah dan tidak dilakukan pencatatan. Tapi jika kita ingin melakukan pencatatan, berarti harus ditelusuri terlebih dahulu. Misalnya nota yang rusak, kita harus datang ke tempat di mana kita membeli barang tersebut untuk kita telusuri kebenarannya. Contohnya jika kita mengklaim suatu pembelian ke perusahaan, itu kan harus ada buktinya. Jadi kita harus telusuri dulu nih. Kalau misalnya nota kita itu rusak. Kalau misalnya buktinya itu tetap tidak ada, berarti transaksinya itu tidak sah atau tidak bisa dilakukan pencatatan. Iya. Kiranya Ya, benar. Bagus, ya. Bagus sekali. Ya, benar. Ya. Itu ya. Siapa tadi yang bertanya? Lupa, Ibu. Amel, Bu. Amel ya. Jadi, jawaban dari pertanyaan kamu itu seperti yang dikatakan Bella Lisa, ya, Bella Lisa. Jadi, apa namanya? Kita harus telusuri dulu, ya. Sebuah transaksi bisa kita catat ke dalam jurnal umum. Yang paling intinya adalah bukti transaksi, ya. Sebuah transaksi tanpa bukti transaksi yang sah tidak akan bisa kita catat di dalam jurnal umum. Harus ada bukti transaksi yang kuat, yang sah. Ya, jadi ketika tadi mengalami kerusakan atau seperti apa, ya memang harus kita telusuri dulu, ya, kita telusuri kebenarannya. Ya, setelah kita dapat, maka kita bisa catat. Kalau tidak, ya berarti itu tidak sah begitu ya. Oke, jelas ya, Amel? Amel tadi ya. Terima kasih, Bu. Baik. Nih Putri. Baik, Bu. Putri. Kok banyak banget ya namanya Putri di sini ya? Oke. Silakan Putri. Putri PS. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dia ya, Bu. Dari yang kita tahu kan, private itu kan pengambilan pribadi terhadap modal yang ada di perusahaan. Nah, artinya itu akan mengurangi modal yang ada di dalam perusahaan. Nah, nanti setelah akhir tahun di bulan 12, maka itu kan perhitungannya adalah modal dikurangi oleh private. Nah, tapi misalkan dalam 1 tahun tuh, misalkan kita misalkan kita mengambil private di bulan 6, terus kita tuh pada bulan 9 melakukan setoran ulang kembali terkait modal itu, maka nanti akan ada penambahan modal di bulan 9. Berarti di akhir tahun nanti di bulan 12, untuk perhitungannya adalah modal awal ditambah modal baru yang disetor dikurangi private. Jadi pada intinya private itu artinya akan mengurangi modal. Nah, dari yang pernah saya baca kan, Bu, ada yang private itu dicatat sebagai piutang. Nah, maka jika dia dicatat sebagai piutang, maka private itu wajib kita kasih kembali karena kita menganggap itu utang kan, jadi kita harus kembalikan private tersebut. Maka jurnal yang akan muncul itu adalah piutang pada kas. Namun, jika pengambilan modal atau private dianggap sebagai pengurangan modal, maka hal ini itu akan berpengaruh pada akhir periode di mana modal itu akan langsung berkurang pada saat pengambilan modal dilakukan oleh para pemilik modal. Nah, sehingga akunnya itu nanti modal pada kas, modal awal pada kas. Ya, Terima kasih. benar. Ya, itu pertanyaan dari dia kalau nggak salah tadi ya. Dia yang ibu catat dia. Ya, jadi private itu ya pasti langsung mempengaruhi modal ya. Lengkap sekali dari Putri ya. Ada contohnya juga ya kalau dia diambil diambil sebagai mengurangi modal, pasti nanti dia langsung akan mengurangi modal kan gitu ya. Nah, tadi juga contohnya misalnya dia mengambil di bulan 6 tadi katanya ya, lalu ada setoran modal di bulan 9, maka ketika pencatatan itu akan mempengaruhi perhitungannya seperti apa Ibu? Ya, modal awal dikurangi ditambah dulu sama tambahan modalnya ketika memang dalam periode itu ada tambahan modal disetor. Ya, biasanya itu di dalam persekutuan biasanya. Lalu dikurangi sama price, maka nanti dapat modal akhirnya gitu ya. Dapat dia? Dapat, Bu. Terima Dapat kasih. ya, berarti tadi ada 6 orang ya yang dapat poin tambahan dari saya. Kalau saya nggak salah mencatatnya ada Amanda, ada Amelia, ada dia, ada Nanda, ada Bella, dan Putri PS. Benar? Hanya 6 orang itu saja? Oke, baik. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin melatih sekali lagi kemampuannya adik-adik sekalian di dalam menjurnal itu seperti apa, kan begitu ya. Nah, ini berkaitan dengan topik minggu lalu ya. Jadi kita menggabungkan 2 topik minggu lalu sama hari ini ya. Kalau minggu lalu itu kan ada aturan debit kredit selalu normal, dan hari ini kita menjurnal langsung praktek. Oke. Jadi kita lihat, ini ada sedikit saja yang saya berikan. Jadi silahkan ya dibaca dulu soalnya ya. Dibaca dulu soalnya, lalu nanti silahkan tunjuk tangan. Ya, nggak usah lama-lama, kurang dari 1 menit ya. Ya, atau juga bisa juga lihat buku kan. Ya, Ibu juga nggak bisa perhatikan kalian di sana. Oke, silakan. Yang pertama, dibeli sebidang tanah untuk membangun gedung baru. Pembayaran dilakukan secara tunai. Silakan Resen. Oh, Amelia lagi. Amelia, ini tercepat ya. Saya lihat di sini Amelia. Oke, silakan Amelia, bagaimana jurnalnya? Baik, Bu. Jurnalnya itu tanah pada kas sebesar 10 juta. Tanah pada kas, kita lihat. Benar ternyata. Oke, poin tambahan buat Amelia. Ya, oke. Soal yang kedua.
dibeli bahan habis pakai atau supplies kantor ya, supplies kantor senilai 1.300.000 secara kredit. Oke, Dewi Sapitri. Dewi Sapitri. Silakan Dewi. Jurnalnya itu perlengkapan kantor pada hutang. Sebesar Perlengkapan. 1.350.000. Oke, perlengkapan kantor pada hutang. Kita lihat benar nggak sih ya? Oke, ya perlengkapan kantor boleh ya, boleh. Supplies juga boleh, terserah ya, mana aja. Oke, good. Dewi, oke Dewi dapat poin. Ya, baik. Berikutnya, pemilik perusahaan mengambil uang untuk keperluan pribadi yang tadi. Oke, Sinta. Silakan. Jurnalnya itu Bu, Prive pada cash sebesar 1 juta. Pada kas. Oke, Prive pada kas sebesar 1 juta. Kita lihat. Oke, benar. Ya. Oh, sudah habis. Ya, oke baik. Sebelum saya akhirin ya pertemuan kita hari ini. Nah, saya sangat senang sekali ya bahwa evaluasi atau latihan spontan ya, penilaian akhir gitulah ya. Setelah saya menjelaskan, kita juga sharing tadi, lalu saya coba uji dan ternyata adik-adik sekalian cukup memahami topik hari ini. Nah, terakhir saya minta deh ya, boleh nggak satu orang ya, boleh juga nanti dibantu oleh temannya gitu ya, boleh nggak menyimpulkan ya dari pembelajaran hari ini gitu ya, apa yang kamu dapat gitu, topik hari ini saja, nggak perlu topik yang minggu lalu juga kamu jelaskan ke saya gitu ya, biar semua teman-teman juga bisa dengar gitu, saya juga bisa dengar gitu. Ada satu orang yang bersedia untuk menjelaskan ya, artinya memberi kesimpulan deh, kan menarik garis besarnya gitu. Silakan. Resen. Siapa nih? Belum ada. Saya tunjuk kan? Ayo, satu orang. Boleh? Boleh satu orang? Oke, Nanda. Selain Nanda dong, jangan Nanda dong. Selain Nanda ada. Satu orang, ayo. Siapa? Jangan Amelia. Ada yang lain nggak? Ada? Siapa? Amanda Putri. Oke deh, Amanda deh. Karena Amanda Putri tadi di catatan saya baru 1 kali ya. Bertanya, itu pun bertanya ya. Menjawab belum pernah. Oke, silakan Amanda Putri. Ambil kesimpulan dari yang saya jelaskan. Jadi pada intinya pertemuan pada hari ini itu kan mempelajari tentang jurnal Bu. Jadi pada intinya jurnal itu adalah pencatatan akuntansi yang menjadi fondasi dalam seorang akuntan. Di mana catatan ini adalah catatan yang kronologis atau sesuai urutan terjadinya waktu dan menunjukkan jumlah dan keterangan ringkas tentang transaksi. Nah, seperti yang tadi kita pelajari juga, jadi pada intinya dalam langkah jurnal itu pertama kita harus mengetahui akun-akun yang dipengaruhi oleh transaksi yang kita catat seperti itu Bu. Lalu kategori ini akan nanti pencatatan ini akan mempengaruhi akun apa, lalu kita aplikasikan dalam debit dan kredit, lalu kita bisa memasukkan nilai sesuai yang tercatat seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Amanda ya. Ya, saya sempurnakan. Baik ya. Jadi topik hari ini berbicara mengenai jurnal umum, ya kan? Di mana jurnal umum itu adalah catatan, ya, catatan akuntansi permanen pertama yang dibuat secara berurut, secara urutan kronologis terjadinya transaksi itu, dan di situ nanti akan menunjukkan jumlah, ya, yang ada di posisi debit maupun kredit. Tadi juga kita sudah mempelajari ada langkah-langkah di dalam jurnal itu, nggak sembarangan, ya kan? Langkahnya seperti apa? Kita lihat transaksinya, ya kan? Setelah kita lihat transaksinya, kita analisa akun apa sih yang dipengaruhi, ya kan? Akun yang dipengaruhi itu termasuk apa? Golongan apa? Harta kah? Hutang kah? Dari 5 akun yang sudah kita pelajari, ya kan? Lalu kita lihat menambahkah, sifatnya seperti apa? Bertambahkah? Berkurangkah? Gitu ya. Lalu kita lihat aturan debit kreditnya seperti apa. Lalu kita lihat jumlahnya dan langsung masukkan, aplikasikan ke dalam jurnal umumnya. Nah, di jurnal umum itu tadi kita juga sudah lihat bentuknya seperti apa. Ada kolom tanggal, ada kolom nama akun dan keterangan singkatnya, lalu ada kolom post-ref, ada debit, kredit. Kita masukkan, setelah kita masukkan nanti, lalu ada kolom total paling bawah, baris total ya, di mana debit dan kredit itu harus balance. Dan ingat, satu transaksi itu minimal mempengaruhi 2 akun, tidak pernah 1, 2 akun ya. Dan di dalam mencatat transaksi itu, ingat, akun yang berada di posisi kredit agak menjorok ke dalam. Jadi nggak boleh bareng dia, nggak boleh sejajar dia ya. Nanti kalau ada yang sejajar waktu PAS, saya salahkan tuh ya. Oke, nggak boleh dia sejajar. Baik, minggu depan ya. Oke, sebelum saya tutup, ada lagi yang masih mengganjal di kepalanya? Tidak ada ya? Oke, harapan saya tidak ada. Kayaknya sudah oke sih ya. Nah, minggu depan kita akan ketemu lagi adik-adik sekalian. Masih ya, ini adalah rangkaian dari siklus akuntansi ya. Setelah menjurnal kita ngapain, Bu? Ya kita pasti yang namanya memposting dan membuat neraca saldo sebelum penyesuaian. Jadi minggu depan kita akan membahas itu ya. Jadi saya sangat berharap ya apapun yang saya lakukan hari ini itu dapat kalian serap dengan baik, begitu ya. Karena saya katakan sekali lagi, mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini adalah menjadi fondasi paling utama kalau kalian memang ingin menjadi seorang akuntan ya. Malu sekali mahasiswa akuntansi itu tidak hatam pengantar akuntansi 1, gitu ya. Itu pesan saya. Jadi kita ketemu minggu depan ya, di hari yang sama, di jam yang sama, tapi dengan topik yang berbeda. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.